kita ulang lagi. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk TBA ini itu suaranya sangat jernih ya, dan terutama untuk bassnya itu lebih berasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua. Jumpa kembali bersama channelnya Wima Project di sini. Oke, untuk video kali ini saya sudah memegang sebuah chip ya, atau bisa disebut juga sirkuit terpadu ataupun IC. Nah, di sini ada UTC atau TBA 820M ya. Nah, oke. Kemarin ada yang request, katanya, "Abang, tolong dong bikinin ampli mini ataupun amplifier dengan daya rendah, khususnya untuk menguatkan suara dari MP3 HP." Nah, seperti itu ya. Dan kali ini kita akan mencoba membuatnya atau merangkainya untuk amplifier dengan daya rendah dan juga dengan komponen yang sangat sederhana ya. Kebetulan di sini kita mau pakai IC atau sirkuit terpadu dari TBA 820M. Untuk teman-teman yang sudah pernah membuatnya tentu sudah paham ya dengan sebuah IC ini. Tapi buat teman-teman yang baru belajar tentunya belum begitu memahami ya. Dan di sini kita akan memberikan sebuah informasi terkhusus untuk sebuah IC ini ya, atau IC penguat dengan daya rendah ya. Nah, oke. Seperti biasa kita sambil belajar. Di sini tak kasih oret-oretan seperti ini ya. Nah, nih. Nah, di sini nanti kita akan memberikan sedikit informasi buat teman-teman yang belum paham ya. Dan nanti untuk skemanya itu bakal seperti ini ya. Di sini kita akan membuat sebuah amplifier berdaya rendah dengan tegangan rendah juga ya, dan tentunya sudah cukup untuk menguatkan dari MP3 atau dari handphone ya. Nah, dan untuk supply-nya juga nanti bisa teman-teman suplai di sekitar 5 volt hingga 15 volt DC ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini akan membuat sebuah amplifier mini dengan daya rendah. Oke, tapi sebelumnya teman-teman yang belum paham tentang IC itu adalah sebuah sirkuit terpadu ya, atau bisa dikatakan sekelompok komponen elektronik itu digabung menjadi satu ya. Jadi di dalam ini sudah terdapat bermacam-macam komponen ya, seperti halnya transistor. Maaf, tidak mau fokus ya. Nah, ini terdapat sebuah transistor, banyak transistor, resistor, kapasitor maupun dioda ya. Jadi ini sudah menjadi suatu sirkuit terpadu atau sudah dikumpulkan seperti ini dan dijadikan chip seperti ini ya. Nah, ini untuk teman-teman yang belum paham atau yang baru belajar tentang sebuah IC. Nah, di sini kita akan memberikan sedikit informasi seputar IC TBA 820M ya. Itu adalah sebuah IC penguat ya, yang atau bisa disebut juga amplifier untuk menguatkan suatu sinyal kecil menjadi beberapa penguatan ya. Oke, dan di sini untuk TBA nih, TBA 820M sendiri itu mempunyai 4 pin ya. Nah, dalam arti ini 4 pin. Sebelah 4 pin, jadi di sini itu deep 8 ya, atau dia mempunyai 8 kaki. Nah, oke. Untuk yang pertama itu di kaki pertama ya. Nah, maaf, ini untuk teman-teman yang baru belajar ya. Nah, jangan di skip untuk video ini biar teman-teman sebelum merakit itu memahami dulu apa itu chip amp atau amplifier mini ya. Nah, dan tentunya yang punya daya rendah. Oke.
Di sini untuk yang pertama, yang kaki nomor 1 itu adalah frekuensi ya. Untuk frekuensi ya. Jadi di sini untuk nomor 1 itu frekuensi ya. Nah, jadi frekuensi. Nah, ini untuk kaki nomor 1 di sini adalah frekuensi. Nah, ini di sini ada 33 PF, itu membentuk frekuensi yang terhubung di kaki nomor 5. Nah, di sini kaki nomor 5 itu apa? Di sini kaki nomor 5 adalah outputnya di sini. Jadi outputnya yang menuju ke speaker nih ya, itu di kaki nomor 5. Jadi untuk ini belum saya tulis ya, ini TBA 820 M ya. Nah, lalu di sini untuk nomor 2, kaki nomor 2 dia itu gain ya, atau penguatan. Di sini ada gain. Nah, nih ini ada gain penguatan dari 33 ohm menuju 100 mikrofarad ke ground ya. Dia menstabilkan dari penguatan sebuah amplifier ini sendiri ya. Nah, lalu yang nomor 3 di sini ada input. Nah, ini biar teman-teman lebih paham ya. Nah, ada input. Maaf tulisannya tidak begitu bagus ya. Nah, di sini yang dimaksud inputnya ini dari Bluetooth maupun dari HP ya. Ini inputnya dari sini menuju ke nomor 3. Dan untuk teman-teman apabila membaca skema, kalau yang seperti ini itu tidak terhubung ya, jadi dia melewati, tidak nyambung ke ini yang nomor 2. Oke, dan yang nomor 4 di sini ada ini ground. Nah, di sini ada ground ya, ground. Nah, ini yang keempat, ini kaki nomor 4 adalah ground yang menuju ke groundnya sini ya. Nih, ini ground. Oke. Nah, lalu yang output nomor 5, sedangkan nomor 6 dia adalah VCC ya. Nah, di sini VCC positif ya, nomor 6. Nah, ini nomor 6 adalah VCC ya. Nih, menuju ke sini, melewati sini dan terhubung ke 104. Ini 104 ya, atau 100N, dan ini 220 mikrofarad yang menuju ke ground. Ini fungsinya untuk menghaluskan tegangan yang masuk ke VCC nomor 6 ya. Jadi ini nyambung ke positif dari speaker lalu menuju ke VCC ya. Ini nomor 6. Kemudian yang nomor 7 dia itu adalah boost trap ya. Nah, di sini ada boost trap. Di sini ada boost trap, maaf tulisannya tidak bagus ya. Nah, nih nomor 7 nih dia nyambung ke speaker juga ya. Nah, dan dengan terhubung ke kaki output ini ada kapasitor 1000 mikrofarad ya. Ini untuk voltnya itu teman-teman bisa menggunakan 25 volt ya untuk kapasitor masing-masing kapasitor ini. Nah, tuh. Lalu untuk nomor 8 ini adalah untuk apa, ripple ya. Jadi untuk riak. Nah, ini ada untuk ripple rejection ya. Ripple, ada ripple rejection gitu ya. Nah, untuk di sini kita tidak pakai karena untuk ripple-nya itu sangat sudah diatasi dengan ya 220 mikrofarad. Apabila masih ada dengungan, semisal kalian masukkan VCC dari sini ada dengungan atau sedikit berdengung, itu bisa kalian tambahkan kapasitor ya. Di sini menuju ke ground. Jadi positifnya di sini, negatifnya ke ground. Itu kalian bisa pakai yang 47 mikrofarad. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi seperti ini untuk posisi atau sedikit informasi IC TBA 820M ya, atau amplifier mini dengan menggunakan chip AM atau dengan menggunakan sebuah IC ya. Nah, oke. Jadi untuk rangkaiannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini sangat simpel dan sangat mudah ya. Untuk teman-teman yang mau belajar, silahkan kita belajar bareng di sini ya. Dan rangkaiannya seperti ini biar
dipahami ya. Dan setelah kita rangkai itu jadi seperti ini ya teman-teman. Nah ini, nah sengaja tidak saya tampilkan untuk penyolderan. Dan apa saja yang teman-teman butuhkan untuk merangkai sebuah ini amplifier mini ini ya. Nah, di sini ada ini. Yang pertama kalian siapkan ini ya, satu buah tentunya IC ya. Ini ada 820M TBA ya. Lalu ada speaker. Yang pertama speaker 8 ohm. Itu wajib 8 ohm ya. Dan untuk innya itu kalian bisa pakai 3 in, 4 in ataupun 6 in ya. Asalkan itu wattnya. Nah, wattnya ya. Kalau ini 2 watt, misal ini keluarannya maksimal 2 watt, kalian pakai yang 5 watt. 5 watt bisa, 3 watt bisa ya itu. Jangan sampai kalian pakai yang 100 watt, itu percuma ya. Karena ini untuk amplifier ini nanti dayanya rendah ya, karena disuplai dengan arus yang rendah. Jadi fungsinya untuk memperkuat sinyal kecil yang dari MP3 ya, atau dari Bluetooth ya. Contohnya sering banyak digunakan di amplifier portable ya, yang kecil-kecil itu ya, sehingga harganya murah sekali. Yang pertama itu, yang kedua kalian siapkan ini kapasitor 100 mikrofarad. Nah, untuk voltnya bisa pakai 25 volt bisa ya. Nah, dan yang kedua resistor 33 ohm, dan yang ketiga ada kapasitor nih ya. Ini kapasitor keramik 33 picofarad atau PF. Nah, yang berikutnya ada resistor 2,2 ohm. Dan ini kapasitor Milar itu 150 NF atau nanofarad ya. Ini 150 nanofarad, tertulis di badannya itu 154 ya. Nah, kemudian di sini ada 0,1 yaitu 104 ya. Sedangkan ini kapasitor 220 mikrofarad, untuk voltnya 25 volt, dan ini 1000 mikrofarad, di voltnya 25 volt ya. Nah, dan untuk tegangannya nanti 5 volt sampai 15 volt. Oke, dan ini rangkaiannya sama ya seperti di skema ini. Ini ada 33 ohm, ada 100 mikrofarad, yang di bawah ini ada 33 picofarad. Lalu yang ini 1000 mikrofarad ya, ini negatifnya di sini. Dan di sini ada ini 22,2 ohm ya, maaf tidak fokus. Lalu ini 154 nih ya, ini ada 154, maaf nih ya, 154 100 volt. Lalu di sini ada ini 2200 ya, 2200 ini. Lalu sampingnya ini 104 ini ya. Nah, oke, jadi seperti ini yang menuju ke speaker ya. Nah, oke. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk skemanya juga seperti ini, bisa teman-teman pahami sambil merakit ya. Nah, jadi sama seperti rangkaian ini nanti kita tinggal pasang untuk IC-nya ya. Oke, sekarang langsung kita coba ya, dan apakah rangkaian ini sudah berfungsi dengan baik atau belum ya. Oke, jadi rangkaian seperti ini, teman-teman pahami dulu ya sambil merangkai. Ini tak tampilkan agak lama ya. Kalau teman-teman pengen mempermudah mempelajarinya, bisa di screenshot ya. Nih, ini tak fokuskan, teman-teman bisa screenshot ya. Jadi apa saja yang dibutuhkan dan rangkaian seperti apa. Nah, ini sengaja tak gambar sama seperti rangkaian ya, dan tidak saya buat di PCB bolong karena akan mempersulit untuk teman-teman bisa memahaminya ya. Oke. Dan nanti apabila teman-teman sudah mencoba dan untuk keluhannya seperti apa, bisa komentar di kolom komentar ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman, screenshot dulu. Nah, oke, sekarang kita rangkai dan kita coba ya. Ya, oke, jadi seperti ini ya teman-teman, setelah tadi kita rangkai sesuai dengan skema ya. Nah, nih. Jadi untuk posisinya skema itu sama ya seperti yang kita rangkai ini.
Nah, jadi seperti ini untuk penempatan dari IC-nya ya. Nah, di sini ada TPA 820M ya. Nah, dan untuk penjelasan tentang IC sudah ada di depan ya. Jadi teman-teman pahami dulu yang belum paham apa itu IC, dan juga untuk skemanya sudah saya buat sama ya seperti ini. Nah, jadi seperti ini untuk belakangnya seperti ini ya. Sengaja kita tidak rangkai di PCB karena kalau kita rangkai di PCB itu lebih sulit untuk memahaminya ya, karena jalurnya tidak terlihat. Nah, jadi seperti ini dengan komponen yang tidak banyak ya, tinggal menambahkan komponen eksternalnya. Di sini kita kasih potensio ya, ini 20 kilo itu, dan nanti kita coba ya. Nah, di sini udah ada jacknya untuk GHP, dan untuk speakernya ini kebetulan ada speaker bekas, speaker aktif ya, ini sudah sedikit usang ya. Kita pakai di 6 in ya, teman-teman bisa pakai 4 in ataupun yang 3 in bisa ya, tapi untuk speakernya impedansinya harus 8 ohm ya, karena ini adalah amplifier dengan daya rendah ya. Karena ini nanti bisa teman-teman supply mulai dari 5 volt hingga 12 volt ya. Oke, sekarang seperti biasa tak coba dulu ya, kita coba. Dan ini aman ya untuk HP, karena untuk di IC ini sendiri sudah terdapat beberapa banyak transistor, resistor, dan juga kapasitor maupun dioda zener ya. Jadi rangkaian ini mirip seperti rangkaian OCL, cuman dia dikemas dengan kemasan chip ya, dan dengan tegangannya rendah dan juga dayanya rendah. Jadi cukup untuk memperkeras suara dari MP3, dan juga banyak digunakan di speaker portable yang kecil ya, dengan suara yang sangat clarity dan jernih ya tentunya. Oke, langsung saja di sini untuk mencoba saya pakai 12 volt DC dengan arusnya 2 ampere ya. Jadi kalau kita pakai di 12 volt DC dengan arus 2 ampere itu bisa mendapatkan sekitar 1,5 watt ya, atau 2 watt di 8 ohm. Karena untuk rangkaian seperti ini itu tergantung dari supply teman-teman ya. Misal supply rendah di 5 volt itu wattnya juga rendah ya. Jadi semisal 9 volt itu wattnya juga tidak sampai 1,5. Kalau wattnya itu tergantung supply-nya. Apabila mendapatkan 1,5 watt itu bisa disuplai 12 volt di kisaran 2 ampere ya itu. Karena ini berdaya rendah dan suaranya sangat oke ya. Ini sudah terhubung speaker. Untuk supply-nya ini positif, itu kita masukkan di sini ya. Jadi positif itu di kaki nomor 6. Teman-teman bisa lihat di skema yang tadi ya. Nah, ini untuk negatifnya ikut dari negatif ini ya, yang nomor 4, atau groundnya di nomor 4. Sebentar ya, kita pasang dulu. Nah, ini oke, sekarang ini sudah terpasang. Sebentar ya, biar terlihat ini. Lalu ini untuk speakernya. Sekarang kita ambil HP-nya dulu. Oke. Ya, oke teman-teman, nih sudah saya siapkan ya untuk handphonenya. Nah, sekarang kita coba tancapkan dulu. Ini langsung ke HP ya. Ini kita masukkan dulu. Ini teman-teman bisa lihat ya. Nih, kita tancapkan ke HP. Nih, biar terlihat ya. Ya, karena ini tempatnya sangat kecil ya, jadi seperti ini aja. Nah, lalu
Di sini kita pakai musik yang no copyright ya, karena kalau kita pakai yang copyright biasanya nanti akan diblokir ya sama YouTube pihaknya. Oke, di sini saya akan kasih ini kertas ya. Ini suaranya sangat jernih ya. Ini kasih kertas. Oke, sekarang kita nyalakan untuk musiknya. Maaf, ini hilang. Ini ya, kita nyalakan musiknya. Untuk volume kita, nah nih, lalu kita putar untuk potensio ini ya. Nah, teman bisa dengar ya untuk suaranya. Kita pakai yang no copyright ya, biar aman. Oke, jadi ini real ya teman-teman. Jadi dari HP langsung masuk ke chip ini, keluar melalui speaker ya. Nah ini. Nih, saya pause. Nah, kita kecilkan suaranya. Kita tambah lagi. Kita ulang lagi. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk TBA ini itu suaranya sangat jernih ya, dan terutama untuk bassnya itu lebih berasa ya. Jadi kalau teman-teman butuh untuk amplifier mini itu cocok sekali ya. Dengan supply di sekitar 5 volt hingga 12 volt sudah bisa menghasilkan sekitar 1,2 watt atau sampai 2 watt ya. Itu maksimal. Itu sudah cukup untuk membunyikan sebuah portable itu sangat kenceng ya suaranya. Dan dijamin jernih dan juga bassnya itu begitu pulen ya. Karena di sini kita pakai yang supply-nya itu 12 volt 2 ampere seperti itu. Nah, kita coba lagi, dan ini real ya teman-teman. Dan untuk HP pun aman ya, dijamin aman, 100% aman ya, karena chipnya sudah ada proteksinya. Tidak seperti amplifier mini yang pakai satu transistor itu banyak memakan korban HP ya, karena belum ada proteksinya, dan terkadang teman-teman itu merangkainya keliru ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita coba lagi ya. Ya oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau merangkai sebuah amplifier mini, ini cocok sekali ya. Dengan supply yang begitu mudah ya. Dalam arti kita bisa mensuplainya di arus DC
dengan 2 ampere itu sudah cukup membuat suara jernih ya. Jadi clarity, jernih, dan juga bassnya itu pulen ya. Jadi cocok sekali buat teman-teman yang membutuhkan sebuah penguatan atau amplifier dengan daya rendah dan sangat enak didengar ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, dan mungkin sekian ya untuk video kali ini. Dan apabila teman-teman ingin membuatnya dan apa keluh kesahnya, itu bisa tulis di kolom komentar ya. Karena di sini kita menyajikan sebuah video itu real ya. Jadi tidak kita buat-buat, jadi apa adanya seperti ini ya. Nah, sekarang cukup sekian dari saya, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.